Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 32 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min, di sini ada hukum tajwid namanya izhar halqi. Sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan, yaitu huruf hamzah. Maka nun sukun kita bunyikan dengan jelas. Jadi bunyinya N ya, dan tidak perlu ditahan. Min aj. Kemudian ada hukum qalqalah sugro. Karena huruf jimnya sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan, maka kita bunyikan dengan pantulan yang kecil. Min ajli dza hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar karena dzal barisnya fathah berdiri. Maka dzal ini kita panjangkan 2 harokat. Min ajli dzalika. Nah, ini di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf mu'anaqah atau waqaf muraqabah. Waqaf dengan tanda titik 3 di atas ini ada sepasang. Yang satu itu di akhir ayat 31 dan kita berhenti di sana ya. Nah, jadi untuk tanda waqaf mu'anaqah ini kita kalau mau berhenti itu harus milih. Mau di yang pertama berarti di yang kedua tidak boleh berhenti lagi, atau mau berhenti di yang kedua berarti kemarin di yang pertama tidak berhenti ya. Boleh nggak tidak berhenti di kedua-duanya? Boleh ya. Nah, karena kemarin kita berhenti di akhir ayat ya. Kebetulan ada di akhir ayat tanda waqaf pertamanya ya. Maka di sini tidak boleh berhenti lagi. Min ajli dzalika katab. Kemudian ada hukum qalqalah sugro. Karena huruf qalqalahnya ba, sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Maka ba-nya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Katabna. Nah, hukumnya adalah mad tabi'i zahiri karena ada alif yang sebelumnya berbaris fathah. Maka huruf nun kita panjangkan 2 harokat. Katabna ala. La hukumnya mad tabi'i muqaddar karena lam berbaris fathah panjang ya. Maka huruf lam ini kita panjangkan 2 harokat. Ala bani. Ni mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i yang bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya ya sukun didahului kasrah pada kata bani, hamzahnya alif dengan harokat kasrah pada kata Israil. Maka nun kita panjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Bani Isra. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris di atas yaitu baris fathah. Maka ra dibunyikan dengan tebal. Bani Isra. Ra mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam 1 kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, hamzahnya i pada kata Israila. Maka ra dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Israila. I mad badal ya karena ada hamzah berbaris kasroh ketemu ya sukun. Maka dipanjangkan 2 harokat. Nah, namun ini lebih tepatnya adalah mad syabih bil badal atau mad sibhul badal. Kenapa? Karena perbedaannya dengan mad badal adalah asal usul huruf ya-nya, huruf madnya. Kalau mad badal huruf madnya itu kan awalnya hamzah sukun ya, hasil mengganti. Kalau sabih bil badal ini huruf ya-nya atau huruf madnya ini memang
asli bawaan dari kata Israil. Israila annahu, nunnya hukumnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya didengungkan. Innahu, hu mad silah qasirah karena ada hak dhamir yang diapit dua huruf hidup dan huruf setelahnya bukan hamzah. Maka hak dhamir kita panjangkan dua harokat. Annahu mang ada hukum ikhfa ab'ad karena nun sukun menghadapi huruf qaf. Maka nun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju qaf disertai dengung dan dengungnya besar. Man qatal. Oke, tadi kita sampai sini ya. Man qatala nafsam. Kemudian ada hukum iqlab karena ada tanwin fathah menghadapi huruf ba. Maka cara bacanya bunyi tanwin diganti bunyi mim. Nafsam disertai dengung. Nafsam bi ghai. Ghai ada harfulin karena ada ya sukun didahului fathah, maka dibacanya lembut. Bi ghairi, huruf ra dibaca secara tarqiq karena berbaris kasrah, maka bacanya tipis. Bi ghairi nafsin, sin ada hukum idhar halqi karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah, maka tanwin dibaca dengan jelas. Nafsin au ada harfulin karena ada waw sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Au fasa, sa matobi'i lohiri ya karena ada alif didahului fathah, maka sin panjang dua harokat. Fasadin. Kemudian ada hukum ikhfa awsat karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf fa, maka tanwin dibaca samar-samar, siap-siap menuju fa disertai dengung. Fasadin fil. Fi jika berhenti hukumnya mad tabi'i karena huruf ini adalah huruf mad, huruf ya sukun. Ya sukun didahului kasrah panjang dua harokat fi. Namun panjangnya hanya saat berhenti. Kalau wasal madnya gugur, fi-nya pendek, fil. Kenapa? Karena ada pertemuan dua sukun. Sukun pertama ya sukun, sukun kedua lam sukun. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Fil namanya takhallus bil hadfi. Kemudian hukum alif lamnya adalah alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam dibaca jelas. Fil ard, huruf ra sukun dibunyikan secara tafkhim karena sebelumnya ada fathah, maka ra-nya tebal. Ard, bodnya harus tetap terbaca. Ard. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk, nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.